Aliran filsafat pendidikan, progresivisme, esensialisme, dan perennialisme. Dalam filsafat pendidikan dikenal beberapa aliran, antara lain progresivisme, esensialisme, dan perennialisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aliran progresivisme. Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam semua realitas kehidupan, agar manusia bisa survive menghadapi semua tantangan hidup. Progresivisme bisa juga disebut dengan instrumentalisme. Dinamakan instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Kemudian, progresivisme bisa juga disebut eksperimentalisme. Dinamakan eksperimentalisme karena aliran ini menyadari dan mempraktikkan asas eksperimentalisme. Karena aliran ini menyadari dan mempraktikkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori dan dinamakan environmentalisme karena aliran ini menganggap lingkungan hidup itu mempengaruhi pembinaan kepribadian. Menurut Rosidin, dalam pandangan pragmatisme, suatu keterangan itu benar kalau sesuai dengan realitas, atau suatu keterangan akan dikatakan benar atau sesuai dengan kenyataan. Aliran progresivisme memiliki kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, meliputi ilmu hayat, bahwa manusia mengetahui semua masalah kehidupan, antropologi, bahwa manusia mempunyai pengalaman, penciptaan budaya, dan demikian dapat mencari hal baru. Psikologi, bahwa manusia akan berpikir tentang dirinya sendiri, lingkungan, pengalaman, sifat-sifat alam, dapat menguasai dan mengatur alam. Adapun tokoh aliran progresivisme ini antara lain adalah William James, John Dewey, Hans Vaihinger, Ferdinand Schiller, dan Georges Satayana. Contoh aliran progresivisme. Pertama, progresivisme menolak pendidikan yang bersifat otoriter, menolak penekanan atas disiplin yang keras. Yang kedua, menolak penekanan atas disiplin yang keras, menolak cara-cara belajar yang bersifat pasif. Yang ketiga, menolak konsep dan cara pendidikan yang hanya berperan untuk mentransfer kebudayaan masyarakat kepada generasi muda. Kedua, aliran esensialisme. Aliran ini merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai kebudayaan. Sejak peradaban umat manusia, aliran ini muncul pada zaman Renaissance, yang ciri-cirinya berbeda dengan progresivisme. Menurut Zuhairini, aliran ini lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu, dan memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan. Nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Kemudian, nilai-nilai yang dapat memenuhi adalah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif. Selama 4 abad ke belakang sejak zaman Renaissance, sebagai pangkal timbulnya pandangan-pandangan esensialisme awal. Tokoh dalam aliran ini adalah William C. Bagley, Thomas Briggs, Frederick Breed, dan Isaac L. Kandel. Ketiga, ada aliran perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Perennialisme menurut Muhammad Nursyam memberikan sumbangan yang berpengaruh baik teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang.
Dari pendapat ini, diketahui bahwa perennialisme merupakan hasil pemikiran yang memberikan kemungkinan bagi seorang untuk bersikap tegas lurus. Karena itulah perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Pendiri utama dari aliran ini adalah Aristoteles. Menurut Ali, kemudian didukung dan dilanjutkan oleh S.T. Thomas Aquinas yang menjadi pembaru utama pada abad ke-13. Aristoteles dan Thomas Aquinas meletakkan dasar bagi filsafat ini, hingga pada pokoknya ajaran filsafat ini tidak berubah semenjak abad pertengahan. Kendati banyak bermuncul dari dan berjatuhan aliran ini, aliran ini. Kemudian dia tetap berlanjut dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun, bahkan ratusan tahun, dan tetap tumbuh dan berkembang.